Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Prodi Mars FKM Unhas. Hari ini kita akan membahas topik mengenai kesadaran diri dalam kepemimpinan. Saya akan membagikan kisah inspiratif seorang pengusaha sukses, Frederick Kaplitzer, dan bagaimana kesadaran dirinya membantu mencapai kesuksesan. So, mari kita mulai. Pada tahun 1995, Frederick mengambil alih kepemimpinan EMC. Pada tahun itu, pasar pelayanan dan real estate di Asia sangat tidak stabil. Namun, melalui pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri dan nilai-nilai pribadinya, Shaw berhasil memperbesar ukuran dan nilai perusahaan tersebut. Shaw membagikan pandangannya tentang pentingnya kesadaran diri dalam kepemimpinan. Menurutnya, kesadaran diri merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, keyakinan, dan motivasi pribadi. Kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi serta reaksi pribadi mereka. Dengan pemahaman ini, pemimpin dapat mengelola emosi dengan bijaksana dan menghindari tindakan impulsif yang dapat merugikan organisasi. Kali ini kita akan mengutip wawancara dari Frederick Shaw mengenai kesadaran diri. Pada saat itu, Frederick Shaw berpendapat bahwa kesadaran diri adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif. Beliau percaya bahwa dengan memahami diri sendiri, beliau dapat mengelola emosi dengan bijaksana dan membuat keputusan yang lebih baik untuk perusahaan. Menarik sekali. Ini membuktikan betapa pentingnya kesadaran diri dalam kepemimpinan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Frederick Shaw mengaplikasikan kesadaran diri dalam perusahaannya. Pertama, Frederick Shaw mengenali kekuatan dan kelemahan pribadinya. Dengan pemahaman ini, dia dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mencapai tujuan organisasi dan mencari bantuan atau berkolaborasi mengatasi kelemahannya. Kedua, kesadaran diri membantu Frederick Shaw membuat keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai dan integritas pribadinya. Hal ini memungkinkan memimpin dengan autentisitas dan menjadi teladan yang kuat bagi anggota timnya. Ketiga, Frederick Shaw memahami bagaimana tindakannya, kata-kata, dan sikapnya mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Dengan pemahaman ini, dia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang lebih efektif, membangun hubungan yang kuat, dan menginspirasi orang lain untuk berkinerja menjadi lebih baik. Jadi, bagaimana kita bisa mengembangkan kesadaran diri dalam kepemimpinan kita sendiri? Ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama, luangkan waktu untuk merenung dan mengenali nilai-nilai, kekuatan dan kelemahan pribadi kita. Yang kedua, mintalah feedback dari orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang diri kita sendiri. Dan yang terakhir, teruslah belajar dan berkembang sebagai seorang pemimpin. Jadi, teman-teman, kesadaran diri dalam kepemimpinan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, kita dapat mengelola emosi, membuat keputusan yang bijaksana, dan mempengaruhi orang lain secara positif. Selanjutnya mengenai latar belakang dari Frederick Shaw. Dalam bab ini menceritakan sebuah kisah Fred Shaw di mana dia secara langsung berbagi pengalaman dan juga perjalanan pribadinya dalam bisnis dan juga kepemimpinannya. Fred Shaw lahir pada 1957 dari keluarga yang cukup terkenal, di mana ayahnya itu Frank Shaw merupakan legenda dalam industri pengiriman dan memimpin konsorsium Hong Kong yang membangun Suntec City di Singapura. Fred Shaw ini bergabung dalam bisnis keluarganya pada tahun 1977 dan mengambil alih pada tahun 1995, di mana usianya saat itu 37 tahun. Di bawah kepemimpinannya, bisnis keluarganya ini berkembang pesat.
Fred Saul pada awal karirnya merupakan seorang pemuda yang sukses yang menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Ia menyadari bahwa banyak dari pencapaiannya hanya memuaskan ego pribadinya semata. Fred Saul menekankan perubahan yang lebih mendalam dalam hidupnya, di mana transformasi pribadinya telah mempengaruhi pendekatan bisnis dan juga kepemimpinannya, sehingga transformasinya dipengaruhi oleh filosofi timur dan juga ilmu pengetahuan barat. Menurutnya, kita perlu mengintegrasikan antara unsur-unsur dari kedua budaya timur dan juga barat untuk benar-benar berhasil dalam lingkup global. Dalam keseluruhan kisahnya, Fred Saul berbagi pengalaman transformasinya dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatannya saat ini dalam kepemimpinan bisnisnya. Fred Saul berbagi keyakinan bahwa kita dapat menciptakan perubahan positif dalam dunia bisnis yang akan meningkatkan pemahaman diri dan juga pengaruhnya terhadap orang lain, serta kehidupan di bumi dan juga generasi masa depan. Fred Saul menceritakan juga latar belakangnya dan juga tantangan-tantangan dalam lingkungan ekonomi serta bisnis yang seringkali penuh dengan gejolak. Fred Saul mempunyai pengalaman untuk menjadi sebagai mitra dalam perusahaan baru di Thailand dan juga akhirnya menjadi CEO perusahaan tersebut. Meskipun banyak orang yang memperingatkan bahwa daerah Thailand Selatan itu merupakan daerah yang berbahaya untuk berbisnis, ia melihat banyak tantangan yang dihadapinya dalam membangun bisnis tersebut. Apa sih tantangan dan peluang yang dihadapi dari Fred Saul? Fred Saul ini mempunyai pengalaman di mana saat ia membangun perusahaan keluarganya yang bernama IMC atau International Maritime Carriers dan diminta oleh pemerintah Thailand untuk membantu menyelamatkan perusahaan pelayaran nasional milik Thailand. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam menghadapi tekanan dari berbagai arah. Dia juga mencatat pengalamannya saat krisis keuangan Asia yang melanda pada tahun 1997, di mana devaluasi tiba-tiba mengubah dinamika bisnis mereka. Bisnis adalah hasil konstruksi manusia. Itu bermanfaat hanya jika dijalankan untuk kepentingan semua orang. Harus bekerja untuk menjaga relevansinya dalam mencapai tujuan sosial. Pertumbuhan dan kesuksesan IMC di tengah pasar yang tidak stabil. Frederick Saul mengambil alih kepemimpinan IMC pada tahun 1995 dan mengalami tantangan serta peluang dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Meskipun pasar pelayaran dan real estate di Asia pada saat itu sangat tidak stabil, Saul berhasil membesarkan ukuran dan nilai perusahaannya. Setiap generasi keluarganya mengembangkan bisnis dan membentuknya agar bisa berkembang di era tertentu. Dengan setiap generasi berikutnya, bisnis ini tumbuh eksponensial dan seringkali melawan segala rintangan. Hubungan antara kepemimpinan dan kesadaran diri. Menurut Frederick Saul, kesadaran diri dalam kepemimpinan merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk pemahaman tentang nilai, kekuatan, kelemahan, keyakinan, dan motivasi pribadinya. Peran seorang pemimpin dalam bisnis adalah untuk melayani kesejahteraan manusia sambil juga menciptakan kekayaan. Bukan hanya sekedar menciptakan kekayaan, keuntungan bagi pemiliknya, tapi bagi seluruh kemakmuran karyawannya. Membuat kesadaran diri mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin untuk memulai emosi mereka dan membuat keputusan yang bijaksana. Dalam konteks kepemimpinan, kesadaran diri memungkinkan seorang pemimpin untuk mengenali, memahami emosi dan reaksi pribadi, mengetahui kekuatan dan kelemahan pribadinya, memahami dampak terhadap orang lain. Bisnis adalah alat yang paling efisien yang pernah diciptakan manusia untuk mengalokasikan sumber daya guna menciptakan nilai. Ini adalah konjugasi antara orang-orang, lembaga, dan dua peran utama, melayani umat manusia dan menghasilkan kekayaan. Saya akan menjelaskan dampak kesadaran diri pada interaksi orang lain dari cerita Fred Saul, yaitu pengalaman hidupnya yang membuatnya lebih empati dan penuh perhatian terhadap orang lain. Dia menyadari pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial, mengintegrasikan unsur budaya, berkontribusi pada pengertian dalam berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda, serta kesadarannya akan isu-isu sosial mendorongnya untuk berinteraksi dengan fokus pada perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemimpin memiliki kesadaran diri yang tinggi sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih efektif? Yaitu melalui pemahaman diri, empati terhadap orang lain, berkomitmen pada etika dan tanggung jawab sosial, kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai budaya, fokus pada tujuan yang lebih besar, fleksibilitas, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Nah,
Kepemimpinan yang otentik melalui kesadaran diri, yaitu ketika pemimpin mengenali diri mereka dengan baik. Dengan kesadaran diri yang tinggi, mereka dapat menunjukkan keaslian, membangun hubungan yang kuat, mengatasi tantangan pribadi, mendorong kesadaran pada orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Ini membantu pemimpin dalam memimpin yang lebih efektif. Bagaimana sih seorang pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan visi pribadi mereka dalam memimpin dengan integritas dan autentisitas? Yaitu pemimpin yang memahami nilai-nilai dan visi pribadi mereka dapat memimpin dengan integritas. Mereka menciptakan keselarasan, nilai, kohesivitas tim, konsistensi keputusan, contoh yang baik, dan pemahaman diri, membentuk landasan yang kuat untuk kepemimpinan otentik. Kesimpulan dan pesan utama. Kesimpulannya yaitu bahwa pemimpin yang memiliki kesadaran diri yang tinggi, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai pribadi, dan visi yang kuat dapat memimpin dengan integritas, autentisitas, dan dampak yang positif. Mereka mampu mempengaruhi orang lain dan menjalankan bisnis dengan fokus pada prinsip-prinsip yang berbeda yang mereka yakini. Pesan utamanya bahwa kesadaran diri dan nilai-nilai yang kuat adalah fondasi kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.